Halo, jumpa lagi bersama kami Kembang Godong Channel. Selamat malam sobat pecinta tanaman hias dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan berbagi tips cara merawat alocasia jenis Dragon Scale. Ini kita punya alocasia Dragon Scale, udah tumbuh 2 daun. Nah, ini sudah mulai tumbuh tunas baru. Ini kurang lebih sekitar 3 mingguan. Ini kita tanam 3 mingguan kurang lebih, sampai sekarang pengiriman dari Kalimantan. Nah, ini pas waktu datang ini daunnya pada kuning-kuning semua. Ini alhamdulillah masih bisa selamat, sisa 2 daun. Nah, kebetulan ini dengan cara-cara kami, ini akarnya sudah tumbuh lumayan banyak ya, ini akarnya. Terus ada ini tunanya juga sudah mulai tumbuh. Ini kurang lebih sekitar 3 minggu. Sebelum kita lanjut ke cara perawatannya seperti apa supaya bisa cepat seperti ini, dari kondisi beli online yang kondisinya layu, daun menguning, supaya bisa cepat segar kembali, itu seperti apa. Sebelum kita lanjut, seperti biasa, yang belum subscribe dulu, jangan lupa subscribe dan klik ikon loncengnya ya. Oke, biar gak terlalu lama nanti malah di skip, kita langsung saja. Caranya yang pertama adalah yang paling penting adalah treatment pertama pada saat tanaman ini baru sampai. Nah, kalau habis perjalanan jauh, untuk tanaman apapun itu pasti dia mengalami stres. Nah, untuk mengatasinya itu kita rendam dulu tanaman alocasia ini dengan larutan B1, dan bila perlu dikasih dengan fungisida. Bebas mau pakai apa saja, yang penting fungisida itu anti jamur dan B1 itu untuk seperti anti stres, biar tanaman itu bisa langsung segar. Yang pertama itu untuk perendaman dengan B1 itu kurang lebih sekitar ya 1 malam lah. Malam direndam, paginya diangin-anginkan sebentar, lalu baru ditanam. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah media tanam. Karena media tanam ini memiliki faktor yang cukup penting dalam keberhasilan pada saat menanam alocasia Dragon Scale ini. Nah, untuk media yang kita pakai ini, kita pakai ada sekam bakar, sekam mentah, terus sekam bakar, ada juga ditambah dengan pupuk kandang, terus tanah. Untuk media itu kalau saya ini, kalau mungkin para master yang lain beda lagi, tapi kalau untuk saya, tanah itu wajib untuk jenis alocasia. Jadi harus pakai tanah. Karena dari pengalaman saya beberapa kali menanami alocasia, itu yang paling cepat segar itu yang pakai media tanah. Jadi kalau yang cuma pakai sekam bakar, terus pupuk kandang, kompos, ada kokopit, itu walaupun dia bisa selamat atau bisa tumbuh dengan baik, tapi untuk proses yang paling cepat itu adalah yang pakai tanah. Jadi cukup tanah, sekam, sama pupuk kandang, itu udah cukup. Dan kalau pakai tanah itu juga
si alocasia ini itu batangnya bisa lebih kokoh ketimbang pakai media yang lain. Itu kalau menurut pengalaman saya. Jadi bisa diterapkan, bisa juga kalian mau ngikutin saran dari master-master yang lain ya monggo, tapi itu sekedar sharing dari pengalaman saya menanam alocasia. Itu dari segi media. Terus setelah itu penyiraman. Untuk penyiraman kita lakukan melihat kondisi dari medianya, karena alocasia ini juga kalau terlalu basah dia busuk. Kalau medianya terlalu kering dia layu. Jadi harus benar-benar dijaga untuk kondisi media. Untuk penyiraman, kalau memang di tempat-tempat yang kondisi cuacanya cukup panas, itu bisa sehari sekali atau mungkin sehari 2 kali. Pokoknya lihat kondisi dari media itu sendiri. Kalau medianya sudah kelihatan mulai mengering, ya terus disiram. Nyiramnya juga jangan terlalu banyak, cukup secukupnya saja. Itu untuk dari segi penyiraman. Terus berikutnya adalah penempatan. Untuk penempatan alocasia itu jangan langsung di bawah terik matahari, jangan di bawah matahari. Usahakan di tempat yang teduh ataupun lembab. Itu dia akan lebih cepat segar, terus lebih cepat tumbuh tunas-tunas baru. Kalau di tempat mau dijemur itu paling lama itu kalau saya 1 jam, itu di pagi hari. 1 jam sudah cukup, lalu simpan lagi di tempat yang teduh. Jangan lebih, kalau lebih dari itu nanti daunnya gosong. Itu di pinggiran tepi-tepi daun ini dia mulai menguning. Nah, kalau teman-teman punya alocasia yang sering kena panas langsung, daunnya mulai menguning, itu berarti tandanya dia terlalu banyak kena sinar matahari. Itu untuk penempatannya. Terus berikutnya adalah pemupukan. Kalau pemupukan itu saya biasanya menggunakan pupuk daun. Itu pakai mereknya bebas, bisa Gandasil ataupun yang lain. Itu disemprotkan ke daunnya. Itu bisa tiap hari nggak apa-apa, yang penting hanya diembun-embunkan saja. Jangan sampai si pupuk daun itu mengalir ke media, karena nanti pengaruhnya di medianya bisa jadi terlalu basah. Jadi cukup diembun-embunkan ke bagian sini, sampai kelihatan cukup basah, terus sama bagian bawahnya, bagian bawah daun. Itu saja sudah cukup, jangan sampai si pupuk itu mengalir ke media tanam. Itu pemupukan. Terus berikutnya adalah untuk menjaga kegemburan daripada media. Itu perlu kita jaga. Ini kalau sudah mulai mengeras, ya sudah mulai mengeras, ini kalau sering disiram itu dia akan mulai mengeras. Nah, caranya seperti apa untuk mengatasinya? Itu tinggal kita congkel-congkel medianya seperti ini. Nah, seperti ini, pakai apalah bebas, cuman harus diperhatikan ya, jangan sampai dia mengenai akar daripada tanaman. Cukup dicongkel-congkel sampai seluruh permukaannya, dia nanti gembur lagi seperti ini. Sepertinya udah cukup sebenarnya, medianya nanti akan gembur. Itu seperti itu. Jadi poin pentingnya adalah kalau teman-teman baru beli online alocasia untuk jenis ini Dragon Scale, yang pertama adalah satu, treatmentnya pada saat tanaman baru datang. Yang kedua,
adalah media tanam. Yang ketiga, penyiraman media, penyiraman tanaman itu sendiri. Terus yang keempat adalah penempatan tanaman, harus di tempat yang teduh. Ini nggak perlu disungkup, nggak apa-apa. Kalau tempatnya teduh, kelembaban terjaga, nggak perlu disungkup. Tapi kalau di daerah yang cuacanya cukup panas, itu saya sarankan lebih baik disungkup. Itu ya tips-tipsnya bagaimana cara merawat Alocasia Dragon Scale dari mulai dia baru datang dari beli online, ataupun mungkin yang sudah punya tapi dia enggak pertumbuhannya kurang bagus. Itu berarti ada kesalahan, ataupun ya bukan berarti salah, tapi kurang pas. Jadi tanaman ini enggak cepat bertumbuh. Itu kalau tanaman Alocasia dia pertumbuhannya kurang, itu pasti di medianya nggak cocok. Itu seperti itu. Itu sekian itu ya, itu tips cara merawat Alocasia Dragon Scale yang baru datang. Nah, terus ini kita mau kasih review sedikit. Ini hasil penanaman dari bonggolan ini kurang lebih sudah 1 bulan ya. Untuk caranya bagaimana ya, kalian teman-teman bisa lihat di video yang lain, video kami cara merawat ataupun menanam Alocasia Dragon Scale dari bonggolan. Ini saya cacah waktu itu jadi 4 bagian kalau nggak salah. Ini saya yang satu udah tumbuh segini. Ini kurang lebih 1 bulan udah segini. Ini saya medianya saya kasih lumut, ataupun ada yang bilang ini apa namanya, sphagnum moss. Nah, ini dari lumut. Terus ini yang baru nanam kurang lebih 2 mingguan. Ini 2 mingguan sudah seperti ini. Ini saya uji coba pakai kokopit dan sekam bakar, juga sekam mentah. Ini 2 mingguan sudah segini. Terus ini coba lihat, kalian bisa lihat akarnya sudah banyak, lumayan banyak. Ini kurang lebih 2 mingguan. Nah, cara-caranya seperti apa supaya bisa seperti ini sukses, nggak terjadi pembusukan. Kalian bisa lihat di video saya yang lain, itu saya jelaskan intinya supaya menanam bonggol itu nggak busuk dan cepat tumbuh. Oke, seperti itu ya. Terima kasih telah berkunjung ke channel kami. Semoga apa yang kami bagikan, tip-tip ini bisa bermanfaat untuk sobat pecinta tanaman dimanapun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.